Bunda-bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan di surat Al-Humazah. Karena kita mulainya dari bawah naik ke atas, dari An-Nas, lalu kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas dan seterusnya. Nah, maka sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Asr. Surat Al-Asr juga termasuk surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah yang tentunya diterima Nabi SAW sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian surat Al-Asr juga termasuk surat yang terpendek dalam Al-Quran, walaupun tidak sependek Al-Kautsar. Karena surat yang terpendek itu adalah di posisi yang pertama adalah Al-Kautsar. Tapi kalau surat yang hanya ada 3 ayat dalam Al-Quran itu ada 3 surat. Yang pertama adalah Al-Kautsar, kemudian di Al-Asr, kemudian adalah An-Nasr. Maka surat Al-Asr ini juga termasuk surat yang pendek yang hanya memiliki 3 ayat. Bunda-bunda sekalian, surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, dia adalah surat yang ke-103. Dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Secara umum, isi kandungan surat Al-Asr adalah tentang kerugian bagi manusia yang tidak memanfaatkan waktu. Bunda-bunda sekalian yang dimuliakan Allah, dulu ketika Nabi SAW di awal-awal menyebarkan Islam, maka mereka menganggap perputaran hari, detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun dan seterusnya. Bagi kaum musyrikin itu hanya bagian dari sunnatullah. Dan ini hal yang biasa. Dan bahkan ada beberapa orang yang sengaja menggali menggali kuburan tua, lalu mengambil tulang-tulang itu, lalu tulangnya dibawa datang menghadap Nabi. Nah, lalu mereka menyampaikan kepada Nabi, "Hai Muhammad, kira-kira kalau tulang bedulang yang sudah begini, siapa yang bisa menghidupkan kembali?" gitu. Artinya mereka menganggap ya mati itu ya habis gitu. Jadi selagi bisa kita nikmati dunia ini, selagi bisa kita mengejar dunia, menzolimi orang, pokoknya yang apa yang kita mau itu tercapai, ya sudah laksanakan saja. Nah, maka bagi kita umat Islam, kematian bukan dari akhir segalanya, tapi justru awal dari kehidupan yang baru. Maka bagi mereka dunia ini adalah segala-galanya. Mereka menganggap dunia ini tempat berleha-leha, tapi bagi kita dunia, waktu itu adalah kesempatan yang teramat terbatas, dan sampai masanya nanti kita akan menyesali terkait dengan waktu yang telah kita abaikan. Kita akan menyesali waktu yang sudah kita lalui, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang sudah mendahului kita diceritakan dalam Al-Quran, Rabbana abasarna, ya Allah kami telah melihat ya Allah, wasami'na telah kami dengar ya Allah, farji'na kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa mereka dikembalikan ke dunia? Na'mal salihah inna muqinun, kami ingin memperbaiki amal kami. Tapi tak mungkin itu Allah kembalikan ke dunia, karena masanya di dunia sudah habis. Nah, maka oleh sebab itu surat Al-Asr ini mengajarkan kita bagaimana kita memanfaatkan waktu agar kita jangan termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka oleh sebab itu mari kita lihat terkait dengan isi kandungan dari surat Al-Asr. Bahkan surat Al-Asr ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Qur'anul Azim, diceritakan bahwa qaul Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Qala Imam Syafi'i,
Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lakafathum." Seandainya manusia mentadabburi surat ini, surah Al-Asr ini, ya, lakafathum, niscaya surat ini telah mencukupi untuk mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, andailah hanya diturunkan kepada manusia itu hanya surat Al-Asr, sebetulnya sudah cukup bagi kita. Dan ini maknanya bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak penting. Tapi kalau surat Al-Asr ini betul-betul kita tadabburi, kita fahami, kita pelajari, kita amalkan, cukuplah menjadi modal untuk kembali kepada Allah dalam keadaan tidak merugi. Karena memang yang kita cari hidup ini adalah tidak rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada manusia itu yang siap rugi. Tak usah kita cerita di akhirat dulu, cerita di dunia. Ketika kita berlomba, maka kita ingin menang. Ketika kita ingin berusaha, ya, maka kita ingin untung. Ketika kita sedang berbisnis, maka kita ingin untung. Ya, maka kalau di dunia saja ketika kita rugi, ketika kita hancur, banyak yang akan bisa menolong kita, kawan, sahabat, keluarga, anak, suami, istri. Tapi banyak orang justru tidak siap ketika diberikan kerugian. Apatah lagi nanti di akhirat. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Saat itu harta, anak, keluarga, sanak famili, jamaah tak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati-hati yang diselamatkan Allah. Maka kalau rugi di dunia saja kita tidak inginkan itu, terlebih lagi kita rugi di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ya, seandainya manusia mentadabburi, memahami, mengamalkan surat ini dan hanya diturunkan kepada mereka surat Al-Asr, sebetulnya cukup menjadi modal untuk menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Budaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sudah berulang kali menjelaskan kalimat ta'awuz adalah perintah Allah. Ya, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Di surat apa itu? An-Nahl ayat 98. Ya, sebelum baca Quran kata Allah, maka mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa mesti kita mohon perlindungan kepada Allah? Jangan sampai tahsinnya bagus, bacaan tajwidnya sempurna, tapi pemahaman kita salah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan kita sesuai dengan tahsin, pemahaman kita sesuai dengan keinginan Al-Quran itu diturunkan, sehingga amal kita sesuai. Karena lagi-lagi setan kalau kita sudah bisa membaca Quran dengan baik, maka dia akan masuk ke level pemahaman untuk menyesatkan itu. Maka tidak jarang sekali orang yang membawa ajaran sesat itu, mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran, kemudian mereka faham hadis, tapi pemahaman mereka keliru. Ya, kenapa? Karena setan yang membelokkan mereka. Kalimat ta'awuz dua. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Rasanya saya juga sudah menjelaskan terkait dengan hukum bacaan basmalah dalam Al-Quran. Yang pertama, basmalah itu sepakat ulama dia bukan masuk bagian dari Quran. Sudah saya jelaskan kan? Masih ingat? Masih ingat? Perlu kita ulang atau enggak? Skip aja.
Sekilas ya, ya. Yang pertama, basmalah itu adalah sepakat ulama tidak bagian dari Quran. Artinya basmalah ini tidak masuk dari ayat-ayat Quran. Yang kedua, bismillah ini adalah sepakat ulama masuk bagian dari Quran. Yang ketiga adalah ulama berbeda pendapat apakah dia masuk atau tidak. Yang mana basmalah yang bukan bagian dari Quran, itulah dia pembatas antara surat satu dengan surat yang lainnya. Wadduha sampai nanti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Habis. Sebelum al-insyirah maka diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka surah Al-Asr setelahnya ada Al-Humazah. Antara Al-Asr dan Al-Humazah itu ada basmalah. Maka kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim kosong tanpa nomor, ya, maka kata para ulama basmalah ini adalah bukan dari bagian ayat-ayat Quran. Yang kedua, basmalah itu ulama sepakat dia masuk bagian dari Quran. Yang mana dia? Bukan. Surat An-Naml ayat 30. Boleh kita lacak, Bunda? An-Naml. Biar kita cek, ya. An-Naml surat keberapa? An-Naml surat keberapa? 30. Kok 30? 27. Coba tengok An-Naml ayat 30. Surat ke-27. An-Naml ayat 30. Dapat? Dapat, Bunda? Oh gitu ya. Dapat, Bun? Apa katanya di situ, Bun? Ayatnya Bunda boleh dibaca? Dapat, Bun? Dapat ya? An-Naml ayat 30. Kata Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini berbicara tentang ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Balqis, dan surat yang ditulis oleh Sulaiman itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ayat 30 surah An-Naml ini ulama sepakat dia masuk bagian dari Quran. Yang kedua, yang ketiga ulama berbeda pendapat. Basmalah mana? Itulah yang Al-Fatihah tadi. Jadi jangan keliru ya. Yang tidak masuk bagian dari Quran, pembatas surat tadi. Yang sepakat ulama masuk bagian Quran, itulah surat An-Naml ayat 30 itu. Sementara ulama berbeda pendapat di surat Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah bismillahnya itu masuk bagian dari ayat Quran atau tidak? Menurut Imam Hanafi yang paling tua, menurut Imam Syafi'i yang nomor 3, menurut Imam Hambali yang keempat, basmalah di surat Al-Fatihah itu bagian dari Quran. Makanya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu sholatnya membaca basmalah. Tapi Imam Hanafi, Imam Hambali basmalahnya sir, tapi baca bismillah. Anggaplah sembunyi, kalau sembunyi tak nampak betul. Ya samar gitu, ya sir, ya. Disirkan, tapi baca basmalah. Makanya di Makkah Madinah sir, tapi baca basmalah. Maka mic-nya tuh kan bagus tuh, terdengar kita Syekh As-Sudais itu kan
Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca Al-Fatihah. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, baca basmalahnya mesti jahar, sama di tempat kita. Tapi kata Imam Malik, ya, ini kalau perlu dicatat, kata Imam Malik, basmalah di surah Al-Fatihah itu tidak masuk bagian dari Al-Fatihah. Dia hanya, ya sama dengan basmalah pembatas surat tadi. Maka kalau nanti Bunda jumpa Quran yang terbitan negara-negara bermazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim, itu 0, tanpa nomor. Nah, jadi kalau ada ponaan, cucu, anak yang kuliah di Mesir, yang kuliah misalnya di beberapa negara, contoh misalnya Mesir, kemudian Maroko, kemudian beberapa negara yang mazhabnya Maliki, itu Qurannya beda dengan Quran kita, ya. Maksudnya itu di surat Al-Fatihahnya. Tapi di surat yang ibu pegang itu, coba tengok Bismillahirrahmanirrahimnya. Ada angka 1 enggak? Ada angka 1. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah ayat 2. Nah, kira-kira begitu terkait dengan bacaan basmalah di dalam Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk pada surat Al-Asr. Wal 'asr. Waw di situ namanya waw qasam atau waw sumpah. Kalau wal asru dan waktu. Tapi kalau dia wal asri, harokatnya kasroh, berarti demi waktu asar. Waw itu adalah waw qasam. Ada berapa huruf qasam? Ada 3. Qasam itu maknanya sumpah. Ada waw, ada ta, ada ba. Wallahi, tallahi, billahi. Dan sumpah biasanya untuk menguatkan sesuatu. Paling tidak, ya, guna sumpah yang pertama menguatkan sesuatu, yang kedua menafikan sesuatu. Menguatkan sesuatu, orang ragu dengan kita. Betul enggak nih? Kita kuatkanlah dengan sumpah. Nanti hari Senin jam 9.30 kita tahsin dan tadabbur. Datang ibu, insya Allah. Tanyanya lagi, betul ibu datang bu? Iya, insya Allah sehat badan panjang umur dah. Ditanyanya juga lagi, serius lah ibu datang bu? Lalu kita kuatkanlah dengan wallahi, insya Allah aku dah. Atau menafikan sesuatu. Orang menolak kita atau menuduh kita, padahal kita tidak melakukan. Awak jam 10.30 nih posisi kita di Masjid Nurul Ihsan sedang ngaji. Lalu kemudian ternyata nanti malam dapat kabar jam 10.30 ada beberapa orang ibu yang sedang duduk di kafe sedang meribah. Padahal awak sudah puasa tarawih sekarang kan? Nah, kemudian awak di masjid pula. Dituduh orang lah kita melakukan sesuatu yang itu tidak kita lakukan. Maka menafikan itu boleh kita bersumpah. Maka fungsi sumpah paling tidak ada 2 tadi. Yang pertama menguatkan sesuatu, yang kedua menafikan sesuatu. Tak boleh seorang makhluk manusia bersumpah atas nama selain Allah. Maka sumpah kita itu hanya 3 itu saja. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi Allah bersumpah atas nama makhluk. Dan biasanya Allah bersumpah atas nama makhluk itu untuk menceritakan sesuatu yang besar. Maka tidak boleh kita bersumpah. Demi apa? Demi abang, bang. Itu tidak boleh. Ya. Bahkan banyak ya lagu-lagu kita tengok yang katanya demi cinta lah, apalah, tidak boleh. Itu namanya kita menduakan Allah. Dan di antara dosa besar itu adalah musyrik, ya, mencari tandingan selain Allah. Tapi Allah bersumpah atas nama makhluk. Nah, di surat ini Allah bersumpah atas nama waktu.
Artinya waktu itu teramat mahal, teramat besar manfaatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat waktu ini besar. Ya. Bahkan nikmat pertama yang manusia terima itu bukan iman dan Islam sebetulnya, tapi nikmat waktu. Ya. Apa nikmat waktu? Ya, ketika Allah tiupkan ruh, ya, ketika nanti janin berusia 120 hari, ya, sekitar 4 bulan, lalu kemudian saat itu ada kehidupan. Nah, waktu. Bahkan nanti di hari kiamat tidak bergerak kaki seorang hamba itu, kata Allah, kata Nabi SAW, sampai nanti mereka ditanya. Di antara pertanyaan itu, pertanyaan pertama adalah, waktu yang aku berikan untuk apa kau gunakan? Usia itu kan waktu. Maka lahir, nikmat pertama kita terima adalah waktu. Di situ mulai start kehidupan. Maka lagi-lagi saya sampaikan, dan ini sering saya sampaikan di beberapa majelis taklim, kalau kita ingin milad sebetulnya bukan saat kita lahir itu. Karena saat kita lahir itu bukan awal kehidupan. Awal kehidupan kita 120 hari dalam rahim itulah. Saat ruh bertemu dengan jasad, ada kehidupan di situ. Sebetulnya hanya segumpal setetes air, lalu kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ya, kalau kemudian nanti diberikan tulang bendulang, akhirnya sempurna seperti manusia, ditiupkanlah ruh. Ketika ruh ditiupkan, disitulah mulai kehidupan. Waktu. Ya, pendengarku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wal asar, demi waktu asar. Ya, kalau kita lihat perputaran pergantian waktu dalam sehari semalam itu ada 6. Yang pertama adalah waktu fajar, yang kedua adalah waktu duha, yang ketiga adalah waktu zuhur, siang, yang kelima waktu asar, yang kelima adalah waktu fajar, waktu subuh, waktu duha, waktu siang, waktu asar, waktu maghrib atau malam. Dan keenam-enam ini Allah bersumpah atas nama waktu itu. Masuk fajar, Allah bersumpah, wal fajar, walayalin asyar. Ya, demi waktu fajar dan di malam 10 pertama. Inilah dia nih, 10 Zulhijjah. Allah bersumpah. Kemudian Allah bersumpah pada waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Waktu subuh Allah bersumpah lagi. Masuk duha, wadduha. Masuk waktu siang, zuhur, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu asar, wal asr. Masuk waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Maka karena nikmat waktu ini luar biasa, maka setiap pergantian waktu itu seorang hamba akan datang kepada Rabbnya dengan melaksanakan ibadah sholat. Sholat fajar. Bahkan sholat fajar itu diceritakan, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan Jadi ada seorang ayah yang keluar rumah, kerjaan ayah dia menjual kopi dorong. Setiap sebelum subuh ayahnya sudah keluar. Ketika ditanya oleh anaknya, kenapa ayah sebelum subuh sudah berangkat, padahal orang belum bangun dari tidurnya? Siapa yang akan membeli dagangan ayah? Jadi ayahnya tuh kerjanya mendorong gerobak, isinya itu air panas dan kopi-kopi, ya, membawa untuk berjual. Dan sebelum subuh ayahnya sudah berangkat. Perhatikan apa jawaban ayahnya. Kata ayahnya kepada anaknya, sebelum aku berjualan, maka aku akan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum aku berjualan, aku sudah dapatkan dunia dan seisinya.
andai pun tidak ada orang yang membeli daganganku, maka Allah telah memberikan dunia dan seisinya. Luar biasa. Maka jangan tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Masuk subuh, kita sholat subuh. Masuk duha, kita sholat duha. Masuk an-nahar, kita sholat zuhur. Masuk asar, masuk malam, maghrib, dan isya. Nah, begitulah Allah bersumpah atas nama waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu teramat penting. Undaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi ya, terkait dengan qauluhu ta'ala wal 'asr. Kata Allah wal 'asr itu artinya juga ad-dahru, bermakna artinya adalah masa atau zaman. Ya. Qalahu Ibnu Abbas wa ghairuhu, ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan selain beliau. Fal 'asr mithlud dahar, maka kata al-'asr semakna dengan ad-dahar, masa atau waktu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimasukkan salah satu syair ya dalam tafsir Al-Qurtubi itu, wa minhu qaulus syair, sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya, apa kata penyair itu? Sabilul hawa wa gharru wa bahrul hawa ghamru wa yaumul hawa syahrul hawa uddahru. Jalan cinta itu sulit. Ya, biasa penyair-nyair itu kan orangnya puitis kan? Kata dia, jalan cinta itu sulit dan lautan cinta itu dalam. Sehari dalam cinta terasa 1 bulan, dan sebulan dalam cinta itu terasa 1 tahun. Nah, apa maknanya? Terasa sangat panjang seperti masa yang lama. Bundaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi waktu ya nikmat terbesar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Apa maknanya itu? Sungguh manusia berada dalam keadaan merugi atau dalam kerugian, khusr. Allah gunakan kata lafi di situ. La-nya pendek. Kalau la-nya pendek itu adalah sungguh atau kepastian. Tapi kalau la-nya panjang berarti tidak. La tidak. Tapi kalau la-nya pendek sungguh ya. La in syakartum la azidannakum. La fi khusr itu pasti semuanya dalam keadaan merugi. Siapa dia? Insan. Siapa itu insan? Manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu ya kita. Yang kaya, yang miskin, ya penguasa, rakyat jelata, yang berilmu, yang tidak berilmu, semuanya dalam keadaan merugi. Manusia itu diambil kata nasya, insan. Ya, maka asal kata dari manusia itu satu, jelas, nampak dia. Maka kalau ada manusia yang bentar hilang, itu tidak manusia itu. Makanya jin dan syaitan itu kita sebut dengan makhluk gaib. Apa makna gaib? Tak nampak, abstrak dia. Ya, tak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau manusia itu nampak dia. Itu makna yang pertama. Yang kedua, nasya juga bermakna lembut. Nasya, insan, termasuk anis. Anis itu kan diambil dari kata nasya juga. Masih seakar kata dia. Maka lembut. Maka fitrah manusia itu lembut. Maka kalau ada manusia yang kasar, berarti bukan manusia. Cakapnya kasar, pandangannya kasar, caranya kasar. Manusia itu lembut. Itu nasya.
Gimana, Bun? Mungkin dari tanah, iya, atau dari tanah sengketa gitu. Ya. Karena manusia ini dari tanah. Lalu kenapa kita berbeda-beda? Ya karena tanahnya mungkin berbeda. Yang satu dari tanah lumpur, tanah liat yang dikasih air, lembut, mudah dibentuk, ya jadi apa namanya? Jadi piring, jadi ukiran yang bagus. Tapi bisa jadi tanahnya ini tanah sengketa. Makanya bawanya panas terus kan, mudah tersinggung, tanah tandus. Ya. Maka semua manusia itu dalam keadaan merugi tanpa terkecuali di ayat yang kedua itu. Pokoknya asal nama dia manusia, maka semuanya merugi. Tapi ada pengecualian dari Allah, illa, kecuali alladzi, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal-amal saleh, wa tawassaw bil haqq, yang saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabar, dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang pertama, siapa yang tidak merugi itu orang yang beriman. Orang beriman tidak hanya sekedar percaya, tapi iman di situ lebih kepada meyakini lalu kemudian diikuti dengan eksekusi. Karena banyak juga orang yang percaya tapi tidak eksekusi. Percaya kalau sholat itu nanti dihitung dengan dosa, percaya. Kalau orang banyak dosa nanti masuk neraka, percaya. Sholat subuh tadi, itu tadi Pak Ustadz. Nah. Yakin tidak dengan dalil seorang perempuan itu mesti taat kepada suami? Percaya. Bahkan kata Nabi, andailah tidak dilarang manusia menyembah kepada manusia, maka seorang istri akan diminta untuk menyembah kepada suami. Bahkan yang pertama yang mesti diprioritaskan oleh seorang perempuan setelah menikah bukan orang tua, tapi justru adalah suami. Percaya itu? Percaya. Masih suka melawan dengan suami? Itu tuh yang belum bisa ditinggalkan lagi Pak Ustadz. Nah, maka selain beriman, ya, percaya mesti diikuti dengan keyakinan untuk mengeksekusi. Ya. Dan orang tidak akan bisa mengeksekusi selama dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Maka kita sebut hamba Allah itu adalah ternyata titel yang paling tinggi untuk bagi seorang manusia kepada Allah. Apa makna hamba? Hamba itu adalah ketaatan, kepatuhan secara sukarela, dan kita merasa nikmat melakukan perintah dari Tuhan kita. Itu namanya hamba. Makanya kenapa Islam itu menolak hamba sahaya? Yaitu, kalau saya ini budak, kalau saya ini hamba saya, ya lalu ada majikan saya, maka tidak ada alasan untuk tidak patuh kepada majikan. Islam menolak orang patuh dari manusia kepada manusia. Bahkan saking tidak berharganya budak hamba saya itu, dia diperjualbelikan. Bahkan maaf cakap, seorang majikan boleh mempergauli budak hamba saya tanpa menikah. Karena hamba saya itu milik dia. Iya. Maka datanglah Islam untuk menghapus hamba sahaya itu. Kenapa? Kalau sudah hamba, maka apapun yang diperintahkan oleh majikannya mesti dilakukan dengan penuh sukarela, dan itu nikmat. Maka kalau kita menjadi hamba Allah, maka apapun yang diperintah Allah, yang dilarang Allah, dengan sukarela kita melakukan, dan dengan sukarela kita meninggalkan perintah Allah yang kita kerjakan ini. Nikmat. Maka sampai kepada level tertentu orang akan merasa ibadah itu nikmat. Kadang kita ini kan baru di level kewajiban. Ya nak? Sama dengan SPP anak ketika sekolah. Itu menurut ibu kewajiban atau kenikmatan? Kewajiban. Itulah mengapa ketika nanti tanggal 5, tanggal 10 SPP anak kita diingatkan sama guru kita, aduh SPP pula lagi, kita ambil duit. Ya, kita bayar SPP anak kita.
Setelah kita bayar SPP, senang hati kita. Kenapa? SPP sudah dibayar. Tapi kadang tidak nikmat. Karena PT keluar. Duit keluar. Ada ke orang ketika membayar SPP itu penuh dengan kenikmatan? Ada. Ketika dia keluarkan duit dia itu memberikan kepada gurunya, nikmat sekali. Kenapa? Karena anaknya sudah dididik, sudah bisa belajar, sudah mulai paham agama. Kalau dia di rumah tak sanggup dia membuat anak dia itu begitu, dia antarnya ke sekolah. Tapi pun tidak terlalu nikmat, karena levelnya masih sesama manusia. Tapi kalau levelnya kepada Allah menjadi hamba Allah, itulah mengapa orang sampai lupa waktu kalau baca Quran, sampai lupa waktu kalau sholat. Kenapa? Nikmat. Maka oleh sebab itu, kalau sampai orang ke level nikmat ibadah itu, dia ingin berlama-lama dengan orang yang dia cintai. Dan cinta kepada Allah ini berbeda. Nikmat beribadah itu. Kadang kita senang ketika setelah melakukan ibadah ya kita merasa tugas kita kan sudah selesai. Alhamdulillah. Makanya setelah kita sembahyang tuh kita dianjurkan baca astaghfirullah atau baca alhamdulillah. Astaghfirullah. Padahal kita baru selesai melaksanakan ibadah. Seharusnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah selesai sembahyang. Idealnya kan begitu kan? Tapi kenapa kita katakan astaghfirullah? Kalau kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, masih saja kita mohon ampun kepada. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah berikan kita rasa keimanan itu tidak hanya sekedar percaya, tapi sampai kepada level eksekusi. Dan segala keyakinan kita amalkan, dan segala amal kita itu terasa nikmat. Dan di antara nikmat yang paling mahal yang Allah cabut itu adalah nikmat ibadah. Dan iman kita ini kan naik turun. Kadang di saat-saat iman kita tuh naik, ibadah tuh luar biasa nikmatnya. Pengen kita lama-lama membaca Quran, pengen lama kita sholat tahajud itu rasanya nggak mau berhenti. Nikmat sekali. Tapi ada saatnya itu, ya Allah, sembahyang tuh rasanya. Tidak hanya ibu, tidak hanya saya termasuk. Sehari-hari saya itu memang kadang memang memimpin sholat. Tidak selamanya menjadi imam tuh sedap. Ada masanya tuh kadang, ya Allah, aku aja merasa tak sedap sembahyang ini. Apalagi makmum yang ikut di belakangan. Maka seorang imam sebetulnya tanpa pun dia bertanya kepada orang, Allah memberikan rasa itu kepada kita. Terasa tuh. Nikmat sembahyang itu terasa. Nah, itulah manusia. Maka tugas kita terus berusaha bagaimana ibadah itu nikmat. Agar kita tidak termasuk menjadi hamba-hamba yang merugi. Sebagaimana disampaikan Allah pada surah Al-Asr ini. Yang kedua adalah wa'amilus sholihat. Dan melaksanakan amal-amal soleh. Beda enggak amal soleh dengan ibadah? Beda. Walaupun ada ibadah tuh yang mahdho, ada yang ghairu mahdho. Mahdho itu ibadah yang terkait kepada Allah. Ghairu mahdho yang terkait dengan sesama manusia, sesama alam, ya, sesama lingkungan, sesama alam semesta. Maka dalam Islam ibadah itu jelas. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak. Itu ibadah. Tapi ada hal-hal yang sifatnya amalun soleh. Amal soleh kalau kita lakukan dengan lillahi ta'ala akan masuk kepada ibadah. Sama dengan begini nih. Duduk di masjid, mengkaji-kaji Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi, membawa Quran, membawa buku catatan, bawa alas Quran. Ada disuruh Nabi begitu. Secara teks tidak ada.
Ibu di rumah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak, untuk suami. Bagaimana ibu berusaha agar suami ini nyaman di rumah, rumahnya bersih, makanannya enak, anak terurus. Itu kan semua dari amal soleh. Tapi ketika itu dilakukan dengan lillahi ta'ala, maka semuanya jadi ibadah. Nah, itulah bedanya kita dengan orang non-Islam. Kalau orang Islam ini, walaupun itu tidak terkesan ibadah yang memiliki syarat dan rukun, kalau ibadah itu kan ada syarat dan rukunnya, ya kan? Sholat syaratnya mesti bersih pakaian, bersih tempat, bersih badan, mesti menghadap kiblat, ya. Masuk waktu. Kalau dia rukun, ya berniat, niat kita sholat. Tapi kalau untuk maaf cakap untuk menyiapkan sarapan suami, ada enggak syarat dan rukunnya? Enggak ada syarat dan rukunnya. Tapi masuk ibadah dia. Kira-kira begitu ya. Jadi nampak tuh perbedaannya. Maka orang-orang yang tidak merugi tadi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, menjadikan segala aktivitas rutinitas dia menjadi ibadah karena dilandasi dengan lillahi ta'ala wa tawassaw bil haqq. Ya, untuk menasehati saling. Ingat nih, saling. Karena ada orang yang suka menasehati orang, tapi tidak suka ketika dinasehati. Suka mengasih tahu orang, tapi tak suka dikasih tahu. Ya, menganggap yang punya dia benar, yang punya orang tak benar. Ini tak betul juga. Maka saling menasehati. Maka dalam Islam, sahabat itu adalah sodiqi. Maknanya sodiqi itu sahabat saya. Sodik sahabat. Sodiqi sahabat saya. Ya, kenapa sodik itu disebut dengan sahabat? Diambil dari kata sodako, benar. Maka sodaqallahul azim, maha benar Allah. Ya, dengan keagungannya. Ya, sodako bermakna membenarkan. Maka ada sifat Nabi itu siddiq, benar. Apa hubungan antara sahabat dengan sodik? Membenarkan. Kalau dia betul-betul kawan kita, dia bertugas untuk membenarkan dan meluruskan kita. Kalau salah, dia mesti katakan salah. Kalau kita benar, maka dia akan support. Kalau kita salah, maka akan diluruskan. Tapi hari ini kan justru kalau sudah kawan itu, salah kawan kita tuh, segan saya Pak Ustadz, kan kawan saya, nanti kesinggung dia Pak Ustadz. Bahkan justru yang berat kita menasihati itu kawan itu lah kadang. Kenapa? Rusak hubungan, nanti tak sedap sarapan bersama lagi. Apalagi setiap sarapan tuh dia pula yang bayarkan. Ya kan? Itu tak sedap kita menasihati dia tuh. Nggak ditraktir lagi. Ya. Pergi nanti kita Car Free Day hari Ahad sama dia selalu. Ya, biasanya pakai mobil dia. Ya. Pulang nanti setelah Car Free Day sarapan, dia pula yang selalu bayarkan. Ketika dia salah, jarang orang yang berani membenarkan dia. Padahal katanya kita nih kawan, sahabat. Sahabat itu kenapa bahasa Arabnya shadiq, kawan itu yang bisa membenarkan kita. Jadi kalau ada kawan ketika kita salah, berani dan menasihati kita, itulah kawan. Tapi kalau katanya kawan ketika kita salah, dibiarkannya kita salah, berarti dia bukan kawan yang baik. Dibiarkannya kita ke jalan yang bengkok, itu bukan kawan. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ad-dinu nasihat, ya, agama itu saling menasihati. Biasa manusia. Ya, kadang kita tersalah cakap, tersalah tingkah. Itulah gunanya sahabat tadi, saling menasihati. Ya, kemudian wa tawassaw bis sabar, yang juga menasihati untuk kesabaran. Karena kita ingin kadang sesuatu ini instan. Hari ini menanam, besok panen. Tidak bisa begitu. Bagaimana perjuangan Nabi SAW? Lama sekali. Bahkan 13 tahun Nabi itu periode Makkah,
hanya sekitar 150-an orang yang masuk Islam. Ini saya sudah sampaikan. Kalau kita baca di Sirah-Sirah Nabawiyah, periode Makkah itu tidak lebih dari 150-an orang masuk Islam. 13 tahun. Nah, awak baru ngaji tahsin tadabbur nih lebih kurang 3 bulanan ya bunda ya. Nah, masih bertahan ya. Baru libur beberapa orang. Ah, dengan orang libur tuh pula kita bahas, anak semangat lagi nampak kawan nih Pak Ustadz, awak pun tak ikut semangat lah Pak Ustadz. Nah, bayangkan. Jadi kalau adalah kita ngajak orang ikut kurban, belum juga dia mau lagi. Ajak ikut majelis taklim, belum juga dia mau lagi. Ajak dia menutup aurat, ingatkan, belum juga menutup aurat lagi. Abi dia inyo, joko tu awak ko maleh, alantak lah situlah. Tidak sabar. Ya. Baru hanya sekali 2 kali menasihati anak, udah menyerah. Baru sekali 2 kali suami marah, sudah merajuk, tak sembuh-sembuh. Berarti tak sabar. Bahkan dalam Islam itu tugas kita memang ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Kadang kita siap untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi tidak siap melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Dan dua ini mesti kita lakukan. Yang berat itu bukan mengajak orang kepada kebaikan. Yang berat itu melarang orang berbuat keburukan. Ayo sholat yo, ayo kita kurban yo, ayo kita ngaji yo. Itu biasanya tidak terlalu berat. Tapi kalau dia sudah pemakai narkoba, itu berat melarangnya. Kalau dia sudah kumpul kebo, tidak menikah, itu berat biasanya itu. Maka kita mesti kedua-duanya. Budaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya terkait dengan isi kandungan dari surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi pada periode Makkah. Kemudian dia adalah surat yang ke-103 dari 114 surat dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 3 ayat. Dan dia termasuk surat yang terpendek, satu di antara 3 surat yang terpendek. Ya, ayat ini bercerita terkait dengan ya kerugian manusia bagi yang tidak memanfaatkan waktu. Ya, bahkan kata Imam Syafi'i tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, andailah Allah menurunkan surat Al-Asr ini hanya 1 surat saja kepada manusia, maka cukup sebetulnya bagi manusia itu untuk menjadi modal menghadap Allah dengan tidak merugi di hadapan Allah. Maka Allah awali dengan kalimat wal asr, demi waktu asar. Makna wa di situ tadi makna sumpah. Allah menekankan, Allah bersumpah atas nama waktu, bermakna adalah waktu itu teramat mahal harganya dan nikmat terbesar bagi seorang manusia itu adalah waktu. Maka selama waktu ada, waktu cukup, badan sehat, maka pastikan setiap detik, menit, jam, hari yang kita lalui paling tidak terus berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari usaha kita. Bertambah ilmu, bertambah iman, hendaknya bertambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama yang manusia terima adalah waktu, dan nikmat pertama nanti Allah minta pertanggungjawaban adalah terkait dengan waktu. Maka kata Allah, innal insana lafi khusr, setiap manusia tanpa terkecuali sungguh semuanya dalam keadaan merugi, tetapi ada orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah, illal ladina amanu, orang-orang yang tidak hanya meyakini tapi mengikuti dengan eksekusi, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, kemudian orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan ayat ini menambah semangat kita untuk memperbaiki amal kita setiap waktu yang kita lalui. Tidak ada cita-cita bagi seorang mukmin yang paling tinggi kecuali hidup dalam beramal dan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Tadi kita awali dengan basmalah, ta'awuz, mari kita tutup dengan shadaqallahul
Selama penyampaian banyak bahasa cakap yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bunda sekalian, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada jamaah kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana ya Rabb. Ketahuan puasanya. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.